Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Salam jumpa kembali bersama dengan saya dalam kuliah inspiratif kali ini. Topik kita bicara tentang peristiwa di 3 anak tangga mimbar Rasul. Secara pribadi, saya bersama dengan keluarga menyampaikan selamat bagi Bapak dan Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Moga puasa kita diterima dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari puasa ke-28. Itu bertanda bahwa kita berada di ujung akhir bulan suci Ramadan. Terkait dengan pelaksanaan puasa ini, ada satu peristiwa yang mungkin perlu menjadi bahan pertimbangan bagi kita. Moga saja di ujung Ramadan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Karena bulan Ramadan adalah merupakan bulan pemutihan dari segala dosa dan kesalahan. Bagi siapa saja sebagai umat Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan, namun dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung Ramadan, itu berarti bahwa orang tersebut adalah orang yang sangat celaka hidup di dunia. Moga Allah kita semua terhindar dari celaka dunia dan akhirat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat bernama Ka'ab bin Ujrah. Beliau memberikan gambaran peristiwa yang terjadi di ketiga anak tangga mimbar Rasul. Di Masjid Nabawi Madinah ada mimbar Rasul. Setiap beliau memberikan ceramah dan khutbah, beliau berada di mimbar tersebut. Mimbar itu ada 3 anak tangganya. Namun kali ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu berada di dekat mimbar, sebelum melangkahkan kakinya di anak tangga yang pertama, beliau berseru, beliau mengajak, beliau menyampaikan agar supaya seluruh sahabat yang hadir di masjid itu ramai-ramai mendekati mimbar. Sahabat-sahabatku, cepat-cepat mendekatlah di mimbar ini. Mendengarkan seruan itu, sahabat yang membaca Quran berhenti membaca Quran. Sahabat yang sedang bertasbih menghentikan tasbihnya. Sahabat yang salat sunnah mempercepat penyelesaian salat sunnahnya. Untuk apa? Untuk memenuhi seruan dan panggilan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merapat dekat mimbarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu sahabat berkerumun dan mendekati mimbar Rasul,
hampir-hampir tidak ada lagi celah antara satu orang dengan orang yang lain. Saking rapatnya sahabat-sahabat memenuhi himbauan ajakan dari Rasulullah SAW. Namun begitu berhimpun, berkumpul, mengitari mimbar Rasul pada saat itu, Rasul pun tidak memberikan instruksi daripada ajakan tersebut. Para sahabat berdiam, kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau naiklah di anak tangga yang pertama. Saat di anak tangga pertama, beliau hanya mengucapkan kata amin. Mendengarkan suara itu, sahabat pun semakin bingung. Apa yang terjadi? Sementara tidak ada orang yang berdoa saat itu. Siapa yang diaminkan doanya oleh baginda Rasulullah? Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian beliau pun naik ke anak tangga yang kedua. Ucapannya pun sama. Dan beliau naik ke anak yang ketiga, beliau pun mengucapkan yang sama. Hadirin yang saya hormati, begitu usai beliau berkhutbah, ia pun turun. Seusai turun, sahabat mendekati beliau, "Ya Rasulullah, sungguh kami tidak biasa melihat Rasulullah mengucapkan kata amin di ketiga anak tangga ini. Apa yang terjadi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Wahai sahabatku, tadi ada Jibril yang datang menghampiri saya. Lalu dia minta agar saya mengaminkan doanya." Doa Jibril itu sebagai berikut. "Ya Allah, ya Tuhan kami, celakalah orang bagi siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, namun di ujung, di akhir Ramadan, dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Tuhan. Maka orang tersebut adalah orang yang sangat celaka hidupnya di dunia dan di akhirat." Maka aku pun mengaminkan doa tersebut. Yang kedua, beliau berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, bila ada seseorang yang mendengarkan nama Nabi-Mu disebut, lalu orang yang mendengarkan itu tidak menyambutnya dengan mengucapkan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, maka celakalah orang tersebut." Saya pun mengucapkan amin. Dan di anak tangga yang ketiga, Jibril pun berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sangat celakalah orang apabila ada seseorang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antaranya masih hidup, lalu orang tersebut tidak menjadikan jalan kehadiran orang tuanya dengan berbuat baik, dengan memberikan yang terbaik, dengan memuliakan orang tuanya untuk jalan meraih surga. Celakalah orang itu." Saya pun mengucapkan kata amin. Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa ketiga anak tangga ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Yang pertama, moga Ramadan, di akhir Ramadan tahun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan semua dosa dan kehilapan pada diri saya dan diri kita semua. Yang kedua, begitu kita mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW disebut oleh orang, kita sambut dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena siapapun yang mendengarkan nama nabinya, Nabi Muhammad disebut, lalu tidak mengungkapkan kalimat seperti itu, maka dia adalah termasuk orang yang celaka di dunia sampai di akhirat. Dan ketiga, kita masih memiliki ayah dan ibu, atau salah satu di antaranya masih hidup. Kita jadikan sebagai jalan yang terbaik
untuk menuju meraih surga itu. Karena ridha Rabbi fi ridal walidain wa suhtu Rabbi fi suhtil walidain. Ridha Allah berada pada ridha orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Mari kita berikan yang terbaik pada kedua orang tua kita. Kita muliakan orang tua kita. Dan kalaupun telah meninggal dunia, kita senantiasa membacakan suratul Al-Fatihah kepada almarhum almarhumah, atau meniatkan suatu kebajikan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kisah inspiratif kali ini. Semoga kisah ini menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi, dan sumber edukasi bagi kita semua di dalam melakukan yang terbaik bagi kita untuk dunia dan akhirat. Terima kasih, selamat jumpa kembali di kuliah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.